Pernah gak sih kalian dengar kalau pakai kipas terlalu lama bisa bikin muka kita perot? Mungkin beberapa dari kita setelah melakukan beraktivitas, kepanasan, keringetan, pasti yang kita lakukan adalah menyalakan kipas. Biasanya kipasnya akan diarahkan ke badan kita atau malah ke muka kita. Bahkan saat malam pun saat kita merasakan kepanasan, pasti juga menyalakan kipas, bahkan sampai kita ketiduran. Katanya yang seperti ini mengakibatkan muka kita bisa merot loh. Mitos atau fakta? Mau tahu jawabannya? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena aku bakal upload video-video lain yang akan bermanfaat buat kalian. Jadi di edisi Tanya Dokter kali ini kita akan tanyakan langsung masalah ini ke dokter spesialis neurologi. Kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tajuk TV Official. Halo guys, apa kalian pernah dengar setelah terpapar kipas angin semalam suntuk, esok harinya wajah menjadi perot? Ingin tahu ini mitos atau fakta? Oke guys, tadi kita udah dengar cerita setelah kena kipas angin semalaman, apa betul mitosnya bisa membuat wajah jadi perot? Bener apa enggak ya? Nah, mungkin yang dimaksud di sini ada yang bilang apakah ini stroke, jadi wajahnya perot sebelah, atau ini bukan stroke. Nah, ternyata kasus yang banyak ditemukan adalah disebut Bell palsy. Jadi Bell palsy ini adalah kelumpuhan saraf wajah yang terjadi pada satu sisi saja. Nah, perlu dibedakan, ini bukan stroke. Jadi Bell palsy bukanlah stroke. Jadi jangan panik dulu apabila tiba-tiba teman-teman suatu hari pagi-pagi bangun tidur kok wajahnya perot sebelah, mata alis tidak bisa mengangkat, mata tidak bisa menutup rapat, kemudian sudut bibir jatuh atau sampai air liurnya keluar sampai ngeces. Nah, kemungkinan teman-teman mengalami Bell palsy. Bell palsy kadang disalahartikan sebagai stroke atau ada yang bilang stroke ringan, tapi ini jauh sekali berbeda. Karena pada stroke ini adalah kerusakan yang terjadi di saraf otak, sedangkan Bell palsy kerusakan sarafnya terjadi di luar otak. Jadi tidak perlu tindakan seperti imaging CT scan yang lebih berat, tetapi hanya perlu memeriksakan diri karena tenaga medis atau dokter sudah bisa membedakan apakah ini stroke atau tidak. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih cara membedakan Bell palsy dan stroke. Pada stroke biasanya perot yang terjadi itu adalah sudut mulut yang turun, tetapi teman-teman masih bisa buka mata, tutup mata dengan rapat, mengangkat alis ataupun menurunkan alis dengan simetris. Itu kemungkinan malah stroke. Tapi kalau Bell palsy, satu sisi wajah akan mengalami kelumpuhan, mulai dari alis mata tidak bisa mengangkat, kemudian garis-garis dahi, kerutan dahi menghilang, kemudian mata tidak bisa menutup dengan rapat, seperti kita menutup sebelah mata jadi separuh ini tidak bisa tertutup sempurna, dan juga sudut bibir akan jatuh. Kalau ketiga tanda ini muncul semua, nah ini sudah bisa dipastikan ini adalah Bell palsy. Bell palsy bisa terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan dengan risiko yang sama. Mulai dari usia 10 tahun yang paling muda sampai dengan usia tertinggi 70 tahun dari studi epidemiologi. Kemudian dia bisa terjadi baik pada sisi kanan maupun sisi kiri. Jadi risikonya cukup sama besar. Faktor risiko dari Bell palsy yaitu banyak ditemukan pada wanita hamil. Jadi buat teman-teman yang lagi hamil perlu waspada, terutama pada trimester awal dan juga 1 minggu pertama pasca persalinan. Dan juga pada teman-teman yang sedang mengalami influenza atau flu juga perlu hati-hati. Dan yang ketiga ini adalah pasien atau teman-teman yang mengidap penyakit kencing manis atau diabetes mellitus.
pada sebuah studi epidemiologi ini mencoba membedakan apakah udara dingin dan udara panas berpengaruh pada faktor risiko terjadinya Bell palsy. Ternyata hasilnya pada pasien atau orang yang memiliki diabetes mellitus, apabila dia tinggal di udara dingin, risiko untuk Bell palsy-nya meningkat sebanyak 35% dibandingkan pada yang tinggal di daerah yang hangat. Lalu apa sih penyebabnya Bell palsy? Bell palsy sendiri disebabkan oleh proses peradangan oleh virus. Nah, virus yang paling sering adalah virus herpes simplex yang tipe 1. Tapi virus-virus lain seperti influenza, CMV, cytomegalovirus juga ada yang dikabarkan menyebabkan Bell palsy. Dan juga kedua, peradangan pada area telinga, kadang apabila dia cukup meluas juga bisa mengenai saraf wajah sehingga terjadi kelumpuhan pada Bell palsy. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih terapi yang diberikan pada Bell palsy. Terapinya kita bagi jadi dua ya, yaitu pertama non farmakologis. Biasanya teman-teman yang mengalami Bell palsy akan diberikan fisioterapi atau latihan relaksasi, latihan kontraksi otot-otot wajah yang mengalami kelumpuhan, atau bisa berupa pijatan atau gerakan-gerakan yang merangsang gerakan-gerakan pada otot wajah. Biasanya gerakannya itu seperti mengangkat alis, kemudian mengangkat sudut bibir, seperti kita sedang memijat wajah. Ini dilakukan baik dengan melakukan pemanasan ataupun tidak dipanasi juga boleh. Jadi ada yang dikompres hangat dulu ataupun langsung dilakukan pijatan. Ini perlu dilakukan setiap hari, minimal 2 kali sehari. Kemudian terapi yang lain adalah terapi farmakologis atau dengan obat-obatan. Biasanya teman-teman akan diberikan obat steroid untuk mengatasi peradangan yang terjadi, dan juga beberapa memberikan obat antivirus, karena tadi kita sudah bahas penyebabnya salah satunya adalah virus. Dan selain itu vitamin untuk saraf atau neuroprotektan juga akan diresepkan untuk teman-teman yang mengalami Bell palsy. Jadi guys, mitos atau fakta nih, setelah terpapar kipas angin semalam suntuk, besok pagi kita bisa mendapatkan wajah yang perot. Ternyata ini hanya mitos. Jadi yang menyebabkan Bell palsy bukan paparan dari kipas angin tadi, tetapi udara dingin itu sendiri yang terjadi pada kelompok yang berisiko. Salah satunya teman-teman yang mengidap penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Sekian informasi dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa komentar di bawah ini ya.